Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang keempat ini, di pertemuan yang keempat ini kita dapat kembali bisa hadir untuk bersama-sama mengkaji, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bulan Ramadan dengan membahas kitab Sifat Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang beberapa permasalahan, ya, dan permasalahan kita terhenti pada pembahasan niat berpuasa Ramadan. Seperti yang sudah kita mulai di pertemuan yang lalu, bahwasannya niat di dalam puasa Ramadan ini hukumnya wajib, ya, termasuk syarat sahnya puasa. Dan niat di dalam bulan Ramadan itu, niat puasa bulan Ramadan, ya, dilakukan ketika di malam hari, wajib dilakukan di malam hari. Dan arti daripada malam hari itu dari mulai terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar shadiq. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan di pertemuan yang lalu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Ya, barang siapa yang belum berazam atau berniat puasa sebelum fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya, artinya tidak sah puasanya. Kemudian di pertemuan yang lalu juga kita telah menyinggung atau membahas bahwasannya berbeda antara, ya, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib atau puasa fardu termasuk Ramadan, ya, wajib berniat seseorang ketika ingin mengerjakan puasa Ramadan, wajib meniatkan puasanya dari malam harinya. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah para ulama sepakat bahwasanya, ya, puasa sunnah boleh diniatkan ketika di siang hari. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi mendatangi istri-istrinya, ya, kemudian mengatakan kepada istri-istrinya, hal indakum ghada, apakah kalian memiliki makanan, ya, wa illa fa inni shaim, kalau tidak ada maka aku akan berpuasa. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya meniatkan puasa, ya, di siang hari untuk puasa sunnah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh juga, ya, bahwasanya kejadian ini bukan hanya Nabi SAW, terjadi kepada Nabi SAW, akan tetapi diriwayatkan juga daripada perbuatan para sahabat seperti Abi Darda, Abi Talhah, Abi Hurairah, Ibnu Abbas, wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum jami'an. Nah, itu, ya, ulasan daripada pembahasan
kita di pertemuan yang lalu. Adapun pertemuan kali ini, pertemuan yang keempat, insyaallah kita akan melanjutkan masih dalam membahas perihal tentang niat. Syekh mengatakan di sini, ya al-qudratu manatut taklif. Al-qudratu manatut taklif. Artinya kemampuan itu adalah tempat digantungkannya pembebanan. Ya, dengan syarat ya kemampuan al-qudrah. Wa man adrakahu ramadhanu wa huwa la yadri fa akala wa shariba thumma alima falyumsik wal yutimma shaumahu wa yujzi'u. Syekh mengatakan barang siapa yang menemui ya Ramadan sedangkan dia tidak mengetahui bahwasanya hari itu adalah Ramadan, kemudian dia makan dan minum, ya, kemudian dia mengetahuinya setelah makan dan minum, ya, seseorang itu mengetahui bahwasanya pada hari itu ternyata Ramadan. Falyumsik, hendaknya dia menahan dirinya, wal yutimma shaumahu, dan hendaknya ya menyempurnakan puasanya, wa yujzi'uhu, dan sah puasanya menurut Syekh di sini. Ya. Wa man lam ya'kul fala yat'am, barang siapa yang belum makan maka tidak boleh makan. Tentu permasalahan ini para jamaah sekalian, ini permasalahan ya khilaf di antara para ulama. Gambaran permasalahannya seperti ini. Jadi kalau seandainya ada seseorang dia itu tidak tahu bahwasanya besok akan Ramadan, tidak mengikuti kabar, ya, tidak mengikuti kabar ru'yatul hilal misalnya. Kemudian di malam hari dia tidak meniatkan karena dia tidak tahu bahwasanya besok akan puasa Ramadan. Ya, tahu-tahu besok pagi dia sarapan ataupun dia minum, setelah berjalan keluar dari rumahnya ternyata orang-orang pada puasa. Ya, setelah menanyakan kenapa pada puasa, ternyata pada hari itu adalah bulan Ramadan, ya awal daripada bulan Ramadan. Nah, maka kata perkataan Syekh di sini, maka dia wajib menahan dirinya dan tidak boleh makan lagi, menyempurnakan puasanya, dan puasanya sah menurut Syekh ya di dalam kitab ini. Nah, itu gambarannya. Akan tetapi tentunya permasalahan ini permasalahan khilaf antara para ulama, dan pendapat Syekh di sini ya adalah pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur ulama. Karena mayoritas ulama ya Al-Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad menyelisihi pendapat ini. Ya, jumhur ulama mengatakan berpendapat bahwasanya kalau seandainya ada seseorang yang menemui Ramadan sedangkan dia tidak tahu bahwasanya hari itu Ramadan, sudah makan, sudah minum, ya. Kemudian setelah itu dia baru tahu ternyata hari itu Ramadan, maka ya dia wajib menahan dan menyempurnakan ya puasanya. Namun di sini perbedaannya, ya, jumhur ulama mengatakan seseorang itu wajib mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Ya. Namun di sini ketika kita cermati, ya para ulama sepakat, ya seseorang yang tidak mengetahui pada hari itu adalah hari Ramadan, dia sudah makan dan minum, ulama di sini sepakat, ya wajibnya menahan diri, tidak meneruskan makan, tetapi menyempurnakan puasanya. Nah, ini sepakat para ulama. Ya, kenapa? Karena menghormati bulan Ramadan, lihurmati hadzal zaman. Ya, karena mulianya bulan Ramadan, sehingga ya wajib menahan diri agar tidak melanjutkan makannya. Nah, ini sepakat. Namun ya perbedaannya terdapat pada mengqadha atau tidak. Kalau Syekh di sini mengatakan sah puasanya, tidak perlu mengqadha, akan tetapi jumhur ulama mengatakan ya wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan bahas.
Wa tabyitun niyyati la yakunu syartan fi haqqihi li'annahu lam yastati'. Kita melanjutkan perkataan Syekh dalam kitab ini. Dan niat di malam hari, meniatkan puasa Ramadan di malam hari, la yakunu fi syartan fi haqqihi, ya, tidak menjadi syarat di dalam haknya orang tadi, orang yang tidak mengetahui, ya. Li'annahu lam yastati', karena dia tidak mampu, tidak puasa karena dia tidak tahu. Wa min usuli syariatil muqarrarah, daripada pokok pondasi syariat, ya, annal qudrah manatut taklif, bahwasanya kemampuan itu tempat digantungkannya pembebanan. Nah, ini alasan Syekh, ya, dengan alasan Syekh bahwasanya puasanya sah. Kemudian dia mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura falamma furida Ramadanu kana man syaa shawma man syaa aftar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan puasa hari Asyura. Maka ketika diwajibkannya Ramadan, ya, maka puasa Asyura itu menjadi barang siapa yang ingin berpuasa silakan, dan barang siapa yang ingin berbuka silakan. Nah, ini Syekh menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya apa? Bahwasanya puasa Ramadan itu sama seperti puasa Asyura. Nah, itu, ya. Maksud daripada Syekh membawakan hadis ini ingin mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu sama dengan puasa Asyura. Sebagaimana puasa Asyura itu wajib, ya, nah, nanti akan dijelaskan setelah itu, ya, begitu juga puasa Ramadan, ya, wajib juga, dan hukumnya nanti akan sama. Nah, maksudnya seperti itu. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan seseorang min Aslam, dari Bani Aslam, an adzin fin nas, untuk mengumumkan di manusia, ya, pada manusia semuanya, anna man akala falyasum, barang siapa yang telah makan maka wajib dia berpuasa. Barang siapa yang telah makan maka wajib dia meneruskan puasa. Falyasum baqiyata yaumihi, hendaknya dia menahan dan berpuasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, dan barang siapa yang belum makan, falyasum, hendaknya dia berpuasa. Fa innal yauma Asyura, karena pada hari ini adalah hari Asyura. Nah, ini dia, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, tadi hadis sebelumnya Syekh ingin mengatakan bahwasanya puasa Asyura sebelum datangnya Ramadan, sebelum diwajibkannya Ramadan, hukumnya wajib. Kemudian beliau membawakan hadis Salamah ini ingin menunjukkan bahwasanya, ya, puasa Asyura yang menurut beliau wajib bagi orang yang tidak mengetahuinya, ya, man akala, barang siapa yang telah memakan karena tidak mengetahui, falyasum baqiyata, Rasulullah memerintahkan untuk apa? Untuk melanjutkan puasanya. Dan barang siapa yang belum makan, ya puasa, ya. Beliau mengatakan ini hari Asyura. Fahada yaumu Asyura kana fardan thumma nusikh. Maka inilah hari Asyura, dulu hukumnya wajib, kemudian dinasakh, artinya dihapus hukum wajibnya. Waqad umiru an yumsiku fin nahar. Mereka para, ya, sahabat pada waktu itu diperintahkan untuk menahan, ya, fin nahar, di siang hari, artinya menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Artinya meniatkan, ya, mulai meniatkan puasanya di siang hari di sini. Wa anna dzalika yujzi'uhum, dan itu sah bagi mereka, tidak perlu mengqadha maksudnya. Wa Ramadhanu fardun, nah di sini nih, ya, intinya wa Ramadhanu fardun, Ramadan itu fard, wajib. Wa hukmul fardhi la yataghayyar, dan hukum wajib itu tidak berubah. Artinya apa? Artinya Syekh di sini ingin menyamakan Ramadan dengan hari Asyura. Sebagaimana Asyura itu wajib sebelum diwajibkannya Ramadan,
dan Ramadan juga hukumnya wajib, ya. Sebagaimana ya hari Asyura sebelum datangnya diwajibkannya bulan Ramadan itu hukumnya wajib, dan Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menahan diri, ya, menahan diri artinya melanjutkan puasa di sebagian harinya, tidak meniatkan di malam harinya, ya, dan itu dianggap sah. Begitu juga Ramadan, apabila orang menemui bulan Ramadan sedangkan dia tidak mengetahui bahwasanya itu hari Ramadan, dia sudah makan atau minum ataupun belum minum, maka akan tapi dia belum niat di malam harinya, maka dia wajib menahan diri dan melanjutkan puasanya, dan itu sah baginya, tidak perlu mengqadha, dan itu ya yang dikatakan oleh Syekh di sini. Wa qala fa ba'du ahli al-ilmi wa qalu, dan sebagian ahli ilm menyelisihi pendapat ini, pendapat yang tadi disebutkan bahwasanya tidak perlu mengqadha. Wa qalu bal alaihi al-qadha, tetapi wajib mengqadha. Nah, ucapan Syekh di sini ya sebenarnya ya agak sedikit kurang pas, karena pendapat yang mengatakan wajib mengqadha itu adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bukan sebagian ulama, tapi jumhur ulama. Wa Asyura lam yakun fardhan. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya Asyura itu tidak wajib, sebelum diwajibkannya Ramadan hukumnya tidak wajib. Wa'lam, kemudian Syekh mengatakan wa'lam akhal iman anna majmu'al adillati yubayyinu anna shawma Asyura kana wajiban li thubutil amri bi shawmihi kama fi hadits Aisyah. Ketahuilah wahai saudara seiman bahwasanya kumpulan dalil-dalil menjelaskan bahwasanya puasa Asyura itu dulunya wajib, karena telah tetap perintah untuk berpuasa Asyura sebagaimana dalam hadis Aisyah. Thumma ta'akkada al-amru bi ziyadati at-ta'kid bi nida'il 'am. Kemudian ya perintah itu menjadi lebih ditekankan lagi ya dengan seruan umum. Wa adzin fin nas. Ya, Rasulullah merintahkan kepada Bani Aslam untuk mengumumkan kepada manusia semuanya bahwasanya hari ini hari Asyura untuk berpuasa. Thumma ziyadatuhu aidan bi amrin min aqlin bil imsak kama fi hadits Salam ibn al-Aqwa al-Anif wa hadits Muhammad ibn Sayfi al-Ansari. Kemudian tambahan juga ya dengan perintah barang siapa yang telah makan untuk menahan diri, tidak lanjut berbuka, akan tapi diperintahkan untuk menahan diri. Sebagaimana dalam hadis Salam ibn al-Aqwa yang tadi disebutkan, wa hadis Muhammad ibn Sayfi al-Ansari qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura. Nabi SAW keluar ya pada hari Asyura kepada kita. Faqala asumtum yaumakum hadza, apakah kalian berpuasa pada hari ini? Qala ba'duhum na'am, sebagian mereka iya. Wa qala ba'duhum la, sebagian mereka tidak, mengatakan tidak berpuasa. Qala fa'atimu baqiyata yaumikum hadza, maka sempurnakanlah ya sisa harimu ini, sisa hari kalian ini. Wa amarahum an yu'dhinu ahlal urud, dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengumumkan penduduk kota pada waktu itu ya, an yutimmu baqiyata yaumihim hadza, untuk menyempurnakan ya sisa hari mereka itu. Nah, ini Syekh ya membawakan dalil-dalil ini untuk menguatkan pendapat bahwasanya tidak perlu mengqadha. Kemudian dia mengatakan wa yaqta'u tadarub al-aqwali qaul Ibnu Mas'ud, dan memutus ya perkataan yang saling kontradiktif, perkataan Ibnu Mas'ud. Lamma furida Ramadhanu turika Asyura, ketika difardukan ketika Ramadan diwajibkan, ditinggalkanlah Asyura. Wa qaulu Aisyah aidan falamma nazala Ramadan fakana Ramadan huwa al-fariidah wa taraka Asyura. Maka ketika turun kewajiban Ramadan, maka Ramadan yang diwajibkan
dan ditinggalkanlah puasa Asyura. Nah, dengan dalil ini Syekh menguatkan pendapatnya bahwasannya apa? Bahwasannya puasa Asyura itu dulu wajib dan Ramadan sama seperti Asyura. Ya. Ma'anahu ma turika istihbabu shaumi Asyura, beserta apa yang ditinggalkan, yang ditinggalkan itu istihbabu shaumi Asyura. Walaupun Asyura ditinggalkan, tetapi masih tetap disunahkan puasa Asyura itu. Bal ijma'u ala istihbabihi, bahkan ijma', ulama berijma' tentang sunnahnya puasa Asyura. Kama naqalahu al-Hafidz fil Fath, sebagaimana dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa an Ibnu Abdul Bar fata'ayyana annahu baqin, maka jelas bahwasanya Asyura itu masih tetap, akan tetapi sunnah kata beliau. Fadalla anna al-matruk wujubuhu wallahu alam, maka menunjukkan bahwasanya yang ditinggal itu kewajibannya, wallahu alam, dia mengatakan. Kita lanjutkan. Wa qala akharun idza kana fardhan faqad nusikh. Artinya beliau mengatakan wa qala akharun, berkata ulama yang lain, artinya yang menyelisih pendapat ini, yaitu pendapat jumhur yang mewajibkan qada, idza kana fardhan faqad nusikh, apabila kalau seandainya Asyura itu dulu wajib, maka telah kalau seandainya, akan tetapi jumhur ulama mengatakan Asyura itu sunnah hukumnya. Akan tetapi kalau seandainya Asyura itu hukumnya wajib, maka telah dinasakh, telah dihapus hukumnya itu. Wa nasakhat ma'ahu ahkam wa nusikhat ma'ahu ahkamuhu, dan hukum-hukum Asyura kewajibannya itu dihapus. Kemudian Syekh mengatakan wal haqqu anna hadits Asyura dallat ala asya'. Yang benar bahwasanya hadis-hadis Asyura itu menunjukkan kepada beberapa perkara, kata Syekh. Yang pertama wujub shaumi Asyura, wajibnya puasa Asyura. Yang kedua anna man lam yubayyit an-niyyah fi shaumil fardhi qabla tulu'il fajri li jahlihi la yufsid shaumuhu. Sesungguhnya barang siapa yang belum meniatkan di malam hari, belum meniatkan puasa fardu di malam hari sebelum terbitnya fajar karena ketidaktahuannya, maka puasanya tidak rusak, kata Syekh di sini. Kemudian selanjutnya anna man akala wa syariba tsumma alima, barang siapa yang makan, minum dan kemudian mengetahui amsaka baqiyata yaumihi wa la qada'a alaihi, hendaknya dia menahan sisa harinya dan tidak ada qada baginya. Nah, ini apa yang dikatakan pendapat Syekh. Wal mansukh huwa al-awwal, yang dinasakh, yang dihapus itu adalah yang pertama, yaitu kewajibannya. Wa asbaha mustahabban kama qaddamna, dan menjadi sunnah sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wa la yalzam min naskhihi naskhu baqiyatil ahkam, tidak mesti dinasakh, puasa Asyura itu dinasakh, enggak mesti dinasakh juga hukum-hukum yang lain, wallahu a'lam. Wastadallu bi haditsin akhrajahu Abu Dawud. Nah, Syekh di sini mengatakan wastadallu, dhamir ini kembali kepada ulama yang menyelisihi, yang mewajibkan qada. Wastadallu bi haditsin akhrajahu Abu Dawud, berdalil dengan hadis yang dikeluarkan Abu Dawud wa Ahmad min tariqi Qatadah an Abdurrahman ibn Salam an ammihi, dari Qatadah dari Abdurrahman ibn Salam an ammihi anna Aslam atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Bani Aslam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumtum yaumakum hadza, faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumtum yaumakum hadza, apakah kalian berpuasa pada hari ini? Qalu la. Qala fa'atimu baqiyata yaumikum hadza waqduhu. Mereka mengatakan tidak. Kemudian Nabi mengatakan fa'atimu baqiyata yaumikum, maka sempurnakanlah sisa hari kalian, hadza waqduhu, dan kerjakan dan qada'lah.
dibayarlah, artinya diqadha, diulangilah puasa nanti di hari-hari yang lain. Kemudian Syekh mengatakan wa hadza haditsun dhaif, hadis ini dhaif, fihi illatan, di dalamnya ada dua illah. Yang pertama jahalatu Abdurrahman bin Salamah, ya. Qala fihi Dzahabi fil Mizan, Imam Dzahabi berkata dalam Al-Mizan, la yu'raf Abdurrahman bin Salamah itu tidak diketahui. Wa qala al-Hafidz fi Tahdhib, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdhib mengatakan haluhu majhul, keadaannya majhul, tidak diketahui. Wa awradahu Ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil, Ibnu Abi Hatim membawakan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan, beliau tidak menyebutkan di dalamnya ya jarhan wala ta'dilan, ya jarh ataupun ta'dil. Wa fihi aidan an'anatu Qatadah fa innahu mudallis. Ala kulli hal, para jamaah sekalian, ya, yang perlu kita ketahui bahwasannya di dalam permasalahan ini, permasalahannya kita ulangi lagi, ya, ulangi lagi. Permasalahannya, gambaran permasalahannya seperti ini. Apabila ada seseorang yang ya masuk ke dalam bulan Ramadan namun tidak mengetahui bahwasannya pada hari itu hari Ramadan, dia tidak meniatkan di malam harinya, kemudian di paginya dia telah makan, telah minum, ataupun sebaliknya juga tidak makan, tidak minum. Nah, apakah, atau yang pertama, para ulama sepakat, ya, kejadian seperti ini ketika seseorang itu tahu bahwasanya pada hari itu hari Ramadan, maka wajib bagi dia menahan daripada makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan dari puasa sisa harinya, wajib menahan sisa harinya, melanjutkan puasa. Ini sepakat para ulama. Namun ya, para ulama berbeda pendapat apakah wajib mengqadha atau tidak. Itu yang ya diperselisihkan oleh para ulama. Syekh di sini menguatkan pendapat yang sah tidak wajib mengqadha, dan tadi membawakan dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Nah, adapun pendapat yang wajib mengqadha, ya, sepengetahuan ana, inilah pendapat jumhur ulama, ya, baik ulama-ulama ya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, juga pendapat para ulama-ulama kontemporer seperti ya fatwanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian fatwanya Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, mereka semuanya berfatwakan bahwasanya wajib mengqadha puasanya, ya, dengan dalil yang sangat jelas, ya, dalil yang disebutkan di sini juga Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Ya, ini jelas sekali, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya, artinya tidak sah puasanya. Ya. Kemudian dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ya. Karena puasa Asyura berbeda dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ya, bagi kita sebagai orang awam, ya, sebagai bentuk kehati-hatian, hendaknya kalau saja terjadi hal seperti ini kita mengqadha puasa kita di hari-hari yang lain. Dan seyogianya atau semestinya bagi seseorang harus dia mengintai kapan datangnya bulan Ramadan, mencari kabar, bersiap-siap. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum ya datangnya bulan Ramadan, apalagi sudah dekat masuk waktu Ramadan. Hendaknya dia mengintai kapan Ramadan, ya, mencari kabar, mengikuti perkembangan, ya, mengikuti pengumuman dari Departemen Agama setelah ya dilihat hilal, apakah hilal nampak atau tidak, harus mengikuti. Ya, aib kalau seandainya ada seorang muslim yang sampai ya lalai, ya, tidak mengetahui kapan waktu datangnya Ramadan. Sedangkan alhamdulillah di negara kita, ya, pemerintah memperhatikan dalam permasalahan ini, pemerintah ikut andil dalam ya menentukan awal bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita tinggal mengikuti keputusan pemerintah yang ada, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, itu sekiranya. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasan yang selanjutnya. Ini bab ke-9, waktu shaum, waktu puasa. Syekh mengatakan, kana ashabun nabiyil ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ahaduhum sha'iman fa hadara al-iftara ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisa ma lam yanamu fa idza nama ahaduhum qabla tanamulihi ta'am al-'asha lam yahil lahu an yaf'ala min dhalika syai'an ila mithliha. Jadi Syekh mengatakan dulu ya para sahabat Nabi SAW, apabila salah seorang dari mereka berpuasa, kemudian tibalah waktu untuk berbuka, mereka makan, mereka minum, mereka mendatangi istri-istri mereka selagi belum tidur, malam yanam. Fa idza nama ahaduhum, maka apabila salah seorang dari mereka itu tidur, qabla tanabulihi ta'amal asya, sebelum makan malam atau berbuka, lam yahilla lahu an yaf'ala min dhalika syai'an, tidak dihalalkan untuk melakukan sesuatu pun dari itu. Nah, itu awal mula ya puasa. Awal mula puasa, seseorang ketika tiba waktunya berbuka, maka diharapkan bagi dia untuk makan, minum dan berbuat apa saja, artinya menggauli istri dan sebagainya, ya selagi mereka belum tidur. Nah, ketika sudah tidur walaupun belum berbuka, belum makan malam, ya, tapi ketiduran misalnya, begitu bangun sudah wajib untuk berpuasa lagi. Tidak halal bagi seseorang itu untuk makan walaupun sedikit. Ya, jadi patokannya dulu, ya, itu puasa itu patokannya adalah tidur. Ketika sudah tidur, maka ketika bangun wajib untuk berpuasa, meskipun belum terbit fajar shadiq. Fawasi'athum rahmatu rabbikal azizil wahhab, maka luas ya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Farakhasa lahum bidzalika fafarihu, kemudian maka Allah memberikan keringanan bagi mereka. Nah, maka mereka pun bergembira. Fayufassilu dzalika al-haditsul ati, diperinci ya hal itu dalam hadis berikut ini. Anil Barra radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Barra radhiyallahu anhu qala, berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulu sha'iman, apabila ada seseorang berpuasa, fa hadara al-iftara, datang waktu berbuka, faqama qabla an yuftira, kemudian dia berdiri ya sebelum berbuka, lam yakul lailatahu, tidak makan pada malam harinya, wala yaumahu, tidak makan pada malam harinya dan tidak boleh makan pada siang harinya, hatta yumsi, sampai sore. Fa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari, sesungguhnya Qais ibn Sirmah al-Ansari dulu itu pernah berpuasa. Falamma hadara al-iftar, ketika datang waktu berbuka, ata imra'atahu, mendatangi istrinya. Faqala laha, a'indakum ta'am, a'indaki ta'am, apakah engkau mempunyai makanan? Qalat, kata istrinya, la, aku tidak punya makanan. Walakin antaliqu fa'atlubu lak, akan tetapi kata istrinya, aku akan pergi dan mencari makanan untukmu. Wa kana yaumuhu ya'mal, dan pada siang harinya si sahabat Qais bin Sirmah ini bekerja. Ya, siang harinya itu bekerja. Fa ghalabathu 'ainah, kemudian ngantuk, tertidurlah kedua matanya. Faja'at imra'atuhu, istrinya pun datang. Falamma ra'athu qalat, nah, ketika melihat suaminya tertidur, ya istrinya mengatakan, khaybatan lak, ya, khaybatan lak, oh sangat rugi kau ya wahai Qais, celakalah engkau wahai Qais. Falamma intasafa an-nahar ghushiya alaihi, beliau mengatakan celaka karena setelah bangun tidur tidak boleh lagi makan dan minum, ya.
Falamma intasafa an-nahar usyi alaihi. Kemudian ya ketika di siang hari, di pertengahan siang, Qais tadi pingsan, ya usyi alaihi. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian tadi, ya. Fanazalat hadhihi ayat, kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, turunlah ayatnya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa ar-rafathu ila nisaikum, ya, bergaul dengan istri-istri kalian. Fafarihu bidzalika farahan syadidan. Ya, ketika melihat kabar ini para sahabat bergembira sekali, ya, sangat bergembira. Wa nazalat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah, minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga jelas nampak ya al-khaytul abyad dari khayt al-aswad minal fajr, dari fajar. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan khaytul abyad dan khaytul aswad, insyaallah. Wa inna hadhihi rahmah ar-rabbaniyah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini allati afraghaha ar-rauf rahim ala ibadihi al-mukhtabin, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih, alladzina qalu sami'na wa ata'na, ya, yang mengatakan apa? Kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya, meminta ampunan, kami minta ampunan kepada Engkau ya Allah, ya, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah kami akan kembali. Tuhaddidu ma'alima yaumis shaim, ya, menjelaskan, menetapkan, ya, tentang ajaran ataupun hukum-hukum harinya orang yang berpuasa. Ibtida'ahu wa intiha'ahu, menetapkan awal berpuasa dan akhir berpuasa. Wa annahu min tabayyunil fajr ila idbarin nahar, yaitu dari terbitnya fajar shadiq sampai kepada ya terbenamnya matahari. Wa iqbalil laili wa tawari qurasi syamsi fil hijab, menjelaskan apa? Bahwasannya berpuasa itu mulai kapan? Terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, itu waktu berpuasa. Alhamdulillah, ya, kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, ya. Kenikmatan yang sangat besar, kita disyariatkan untuk berpuasa hanya menahan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, ya. Yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya puasa itu ya menahan dari menahan dari bangun tidur sampai terbenamnya matahari. Ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita dan perbekalan kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk selalu berusaha keras, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.